Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nama saya Amna Yunus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang iman kepada Rasul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian semua baik-baik ya. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Adik Cynthia, Bu. Hadir semua, Adik Cynthia, Bu. hadir. Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Yang berikut, kira-kira ada yang masih ingat ya pembelajaran yang kemarin yang saya sudah berikan? Yaitu tentang lupa ya, Bu? tentang iman kepada kitab Jadi Kitab itu, Allah. ya, pembelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, kira-kira yang menjadi teladan bagi umat manusia, bagi seluruh umat manusia itu kira-kira siapa yang menjadi teladan? Saya, Bu. Ya, Bu. ya silakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Ya, bagus. Nah, materi kita pada hari ini mengenai iman kepada Rasul Allah. Jadi kalian sudah tahu ya, materi kita pada hari ini tentang iman kepada Rasul. Sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi ini target kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi itu tujuannya, tujuan kita pada hari ini untuk mencapai target pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi, penjelasan materi mengenai iman kepada Rasul. Silakan Pak Ketua Kelas, silakan tolong dibaca pengertian iman kepada Rasul. Belum tampil, Bu. Suaranya Ibu Amna. Suara ada tambahan. Kasih mute, Bu. Kasih aktif gitu suara. Kasih mute suara, Bu. Kasih aktif. Ya, suaranya saya ada. Ada, silakan, Bu. Alhamdulillah. Ada Pak Husain? Ada, Bu. Ada. Halo. Ada. Halo, ya. Sekarang kita masuk pada materi ya, iman kepada Rasul Allah. Silakan Pak Ketua Kelas membacakan materi saya tentang iman kepada Rasul.
Silakan dibaca Pak Ketua. Ada siapa ini? Bisa dilihat PTT-nya saya. Belum bisa, Bu. Terlihat, Bu, diulang. Share screen ulang. Tidak ke Ibu. Mana mau share? Mana mau ini? Oke, cut saja Pak. Coba di pause saja dulu Pak. Di pause, di pause. Pak Ketua, Pak. Iya Pak. Habis ini kita. Ya. Sudah. Ayo dilanjutkan Bu. Iya Pak. Ya, sekarang materinya tentang iman kepada Rasul. Bisa dilihat Pak. Silakan Pak Ketua membaca. Iman kepada Rasul Allah. Pengertiannya adalah mempercaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oke, jadi itu pengertian iman kepada Rasul Allah ya. Kemudian terima kasih, Bu. terima kasih untuk Martin sudah membacakan. Yang berikut perbedaan Nabi dan Rasul Allah. Silakan adik Asmun membaca perbedaan Rasul Allah. Perbedaan Nabi dan Rasul Allah. Ya, terima kasih. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada para umatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk adik Asmun. Yang berikut sifat-sifat Nabi. Jadi silahkan Ibu Lian Manjo untuk membacakan sifat Nabi dan Rasul. Ya, Ibu. Yang pertama sidik. Sidik mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar. Yang kedua amanah. Ya, saya Bu. Yang Ya, kedua Bu, saya silakan. baca. Sifat yang amanah yakni sifat yang wajib bagi para Rasul. Yang selanjutnya yakin amanah yang artinya yaitu dapat dipercaya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Rukmawati, sifat yang ketiga. Sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu tabligh. Tabligh yaitu sifat wajib bagi para Rasul yang memiliki makna yakni menyampaikan wahyu. Ya. Yang keempat, Ibu Yanti, silakan dibaca ya, sifat Rasul. Bu Yanti, Yanti. Saya, Bu. Ya, silakan Yanti. Bukan. Oh, Ibu Marwati. Saya siap, Bu. Saya siap, Bu. Ya, ya. Fatona. Sifat wajib bagi Rasul yang terakhir ialah fatonah yang artinya pandai, cerdas, dan bijaksana, Bu. Ya, jadi itu 4 sifat-sifat Rasul. Yang berikut, yang terakhir,
yakni Ulul Azmi. Silakan Ibu Lian Ahmad. Lian Rahim, Bu. Oh, Lian Rahim. Oke, Ya, Adik terima Lian kasih. Rahim, silakan dibaca. Ya, terima kasih Ibu Guru. Di antara ke-25 Rasul tersebut ada Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Artinya memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Muhammad. Terima Ya, kasih. terima kasih Lian Rahim ya sudah membacakan materi tentang Ulul Azmi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Jadi untuk mata pelajaran agama itu beda dengan mata pelajaran yang lainnya. Kalau untuk agama itu saya sudah tetapkan dari awal untuk pembagian kelompoknya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu ketuanya Husain, anggota Intan, Gustin, Lian, Nani. Kemudian yang kelompok 2 ketuanya Martin, anggotanya Yanti, Salma, Yustin, Lian, Asna. Kemudian untuk kelompok 3 itu adik Marwati ketuanya, yang anggotanya Asmun, Hartati, dan Rukmawati. Jadi hanya 3 kelompok ya. Perhatikan ya, untuk ketua-ketua kelompok tolong diperhatikan. Untuk kelompok 1 itu menjelaskan iman kepada Rasul. Jadi itu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 itu menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Jadi dijelaskan pengertiannya dulu, baru disebutkan nabi-nabi yang termasuk Ulul Azmi. Yang ketiga yaitu menjelaskan sifat-sifat Rasul. Jadi itu tugas ya yang saya sudah bagikan. Jadi silakan ya untuk 3 kelompok ini, silakan. Ini saya akan bagikan LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 1 ya, karena waktu kita terbatas. Jadi untuk kelompok 1 hanya 1 saja ya, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua menyebutkan dan menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, untuk kelompok 3 ini ya, menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi, Ibu kasih waktu 5 menit ya mengerjakan ini. Silahkan. Pastikan ketua-ketua kelas semuanya kerja kelompok ya, karena ini saya akan nilai. Tidak ada yang cuma duduk-duduk, santai menunggu hasil dari ketua mengerjakan. Jadi pastikan semuanya mengerjakan. Tidak ada yang bermain di belakang. Sudah ada yang selesai? Lagi Bu, lagi Bu. Iya. Silakan. Bisa diangkat ke atas Bu yang kelompok 1 Bu. Ya, untuk kelompok 1 menjelaskan pengertian saja ya, hanya pengertiannya saja Husin. Pengertian iman kepada Rasul. Kalau untuk kelompok 2 itu menjelaskan pengertian Ulul Azmi serta menyebutkan di antara 25 Rasul itu hanya 5 yang mendapatkan gelar itu. Jadi hanya 5 saja yang disebutkan. Untuk kelompok 3 itu menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ibu, ulang kemarin nomor kelompok 2 Ibu. Saya punya Kelompok 2. tulis. Apa Ibu? Makanya perhatikan ya, untuk kelompok 2 menyebutkan dan menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Menyebutkan dan menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Ini saya sudah bagikan bukunya ya, tinggal dilihat saja.
atau yang bawa HP, silakan dilihat pengertian ulul azmi. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah ya. Jadi silakan kelompok 1 memaparkan pengertian iman kepada Rasul. Baik, Bu. Kelompok 1. Silakan. Ya, Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perhatikan ya, untuk kelompok 1 itu hanya pengertian, bukan perbedaan, sayang. Ya, Bu. Ya. Oke, saya baca kembali, Bu, ya. Ya, iman kepada Rasul. So itu perhatikan. Kepada Rasul yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Apakah jawaban saya di awal tadi, Bu, ada perbedaan? Kayaknya hampir sama, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah sudah ya. Untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sebentar ada tanya jawab ya. Presentasi dulu sekarang. Untuk kelompok 2 saya persilahkan untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2, Bu, yakni pengertian menyebutkan dan menjelaskan ulul azmi. Ya, silakan. Silakan ketua kelompoknya. Iya, ulul azmi yakni nama nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5. Yakni mengapa mereka dikatakan ulul azmi, yakni mereka memiliki sifat yang tabah dan kesulitan dan luar biasa dalam menghadapi cobaan dari kaumnya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini seperti kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu dengan perahunya. Kemudian Nabi Ibrahim, mujizatnya yakni dibakar di saat dengan Raja Namrus. Kemudian Nabi Musa, ya kehebatannya ketika dikejar oleh kaum Fir'aun atau Raja Fir'aun, dia bisa membelah laut. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan dengan berbagai penyakit dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW dengan keunggulan setiap dia melangkah selalu dipayungi atau dilindungi oleh awan. Kemudian juga dengan mujizatnya yakni sebagai yang menerima kitab suci Al-Quran sampai sekarang dipelajari oleh umat Islam. Mungkin itu dari kelompok 2, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 semangatnya walaupun hujan deras sekarang ya. Sekarang kelompok 3, silakan memaparkan sifat-sifat Nabi. Jadi saya kelompok 3. Kelompok 3 dulu, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah sidik, yaitu jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatona, artinya cerdas atau bijaksana. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 atau kelompok 3 suka bertanya ke kelompok 1. Saya persilahkan. Ada yang kurang jelas di materi ini, silakan tanya jawab. Pertanyaan untuk kelompok 1, Bu. Ya, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yanti Hanapu. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Mohon maaf untuk kelompok 1, saya merasa bingung dengan bagaimana perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Terima kasih. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 1. Iya, saya mau jawab, Bu. Ya, silakan. Nah, kalau Nabi itu hanya menerima kitabnya, hanya disebarkan kepada umatnya. Kemudian Rasul itu kelebihannya adalah dia menerima wahyu dan disampaikan ke seluruh umatnya. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa untuk Rasul itu memiliki keunggulan atau memiliki memiliki jangan bilang kamar yang gagah bombarmen kalau nggak ini yang memiliki keunggulan. Yang pertama, dia bisa dilindungi dan mempunyai kitab-kitab suci Al-Quran. Terima kasih, Bu. Mungkin itu dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan untuk dilemparkan ke kelompok yang lain? Masih ada? Ya, Sudah tidak ada? Ada pertanyaan, Bu, ada. Sudah tidak ada lagi? Pertanyaan, Bu. Oh, Ada, silakan. Bu. Ke kelompok berapa ini? Pertanyaan untuk kelompok 2, Bu. Kalau tadi kelompok 2 hanya menjelaskan tentang ulul azmi, sementara di pertanyaan itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang ulul azmi dan yang kedua ada 25 rasul. Ibu bilang kemarin Kelompok di bawah 1 yang mau jelaskan, Ibu. Berarti Ibu Tilian mau tambah-tambah lagi. Ya, dijelaskan saja. Lian, Oke. jangan banyak-banyak. Mana kelompok Cuma yang bisa satu menjawab? tadi, cuma satu pertanyaan suruh jawab. Tidak Oh, boleh kalau sekalian rasul soalnya di soal ada menyebutkan 25 rasul. Yang Tidak perhatikan pilihan itu kan cuma Iya, orang cuma menjelaskan, Bu Guru ada bilang. Oke, silakan saja. Masih ada pertanyaan? pas Bu, pas. Ada, Bu. Ya. Silakan untuk kelompok berapa? Tidak ada. Ya, silakan Lian. Tidak ada pertanyaan, Bu. Sudah tidak Oh, ada. sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, marilah sama-sama kita menyimpulkan materi pada hari ini, ya. Dengan sama-sama ya. Jadi saya awali dengan pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, ada yang masih ingat tadi materinya? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus telah memilih dan mengutus beberapa orang rasul untuk menyampaikan wahyu. Jadi adik-adik harus ketahui, walaupun para nabi ini sudah tidak ada di dunia, tetapi orang Islam orang yang beriman harus percaya. Jadi adik-adik percaya ya bahwa rasul itu ada? Percaya. Ada, Bu. Ada, Bu. Percaya. saya Ibu. Jadi tandanya orang yang beriman itu salah satunya harus percaya bahwa nabi dan rasul itu ada. Jadi yang berikut untuk sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul ini sangat penting kita pelajari sebagai contoh ya. Seperti Sidik, ya Sidik itu selalu berkata benar. Jadi setiap kita harus berkata benar. Yang kedua amanah, yang artinya sangat Percaya. Yang ketiga tablik. Jadi tablik ini setia menyampaikan. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu disampaikan oleh Rasul kepada manusia, kepada umat manusia. Yang berikut fatana, yang artinya adalah orang yang bijaksana. Jadi seluruh sifat-sifat Nabi ini harus kita teladani. Yang ketiga tentang ulul
azmi. Jadi ulul azmi ini adalah nabi-nabi pilihan. Jadi dari 25 ini hanya 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Jadi mulai Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi itu ya kesimpulan kita pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup, kira-kira menurut adik-adik pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Ya, Menyenangkan, Ibu. terima kasih. Sebelum kita tutup, saya persilakan Ketua kelas untuk menutup dengan doa. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan Ketua kelas berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan doa yakni wal hasri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya untuk materi kita pelajari minggu depan itu tentang puasa. Jadi tolong adik-adik cari di internet ya materinya tentang puasa. Kemudian yang berikut adik-adik jangan keluar ya karena ini sudah pergantian jam. Jadi adik-adik tetap di dalam kelas. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.